Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kembali alat peraga ini saya pakai, yaitu sepasang pengantin. Dan ini saya syukuri karena Kamir saya yang sudah setahun. Ini sekarang sudah episode 366. Yang kemarin itu 365. Maka saudara-saudari yang terkasih, 1 tahun kembali dengan alat peraga perkawinan. Orang kalau sudah merasakan senang, baru berbunga-bunga. Kalau pacaran curi-curi, kalau tidak disetujui backstreet, dan kemudian apa? Semangat, bahkan seakan-akan dunia milik berdua. Bahkan seakan-akan tai kucing rasa coklat. Dan semuanya indah, tersenyum sendiri dengan HP, melihat HP, dengan senyum karena baca WA dari sang kekasih, dari sang pacar, dari yang dicintainya. Itu ketika masih senang, ketika masih bahagia, ketika masih pacaran, ketika masih sedang semuanya serba indah, lupa semuanya. Tapi saudara-saudari yang terkasih, kalau sudah mulai mendapatkan tantangan, kesulitan, pasangannya mulai peyot, menyebalkan, mulai tidak bisa menjaga diri, mulai omongannya kasar satu dengan yang lain, mulai tidak mau mengurusi rumah tangga, mulai pelit karena si istri tidak diberi jatah atau diberi jatah hanya 1/10 dari gajinya, yang sisanya disembunyikan sendiri untuk macam-macam, memberikan semua apa yang dibutuhkan, sekaligus juga memberikan kepada siapa yang dicintainya tanpa istri mengetahui. Maka ini kemudian menjadi kacau, menjadi tidak bisa seimbang. Atau si istri mulai mempunyai pria idaman lain, mulai memikirkan yang indah-indah dengan orang lain, bukan pasangannya. Karena pasangannya mulai membosankan. Kalau bicara tidak klop, tidak cocok, hanya sengak atau kalau bicara menyakitkan, membuat hati terluka, maka kemudian akhirnya ada sepia-sepia. Oh sepia, malam ini ku takkan datang tuh menyambutmu sayang dari tidurmu. Oh sepia, malam ini ku takkan pulang, jangan kau berharap lagi demi cintamu. Sepia-sepia menjadi pegangan baik dari pasangannya, istrinya maupun suaminya. Diam-diam tidak boleh untuk diketahui pasangannya. HP saling diblokir, HP saling dikunci, HP mempunyai password masing-masing, HP kemudian menjadi rahasia, padahal pasangannya adalah sudah sehidup semati, loro lopo, seumur hidup. Aku sakit, dia sakit, aku untung, dia untung. Kalau aku dan dia selalu bersama-sama, itu janji di depan altar. Janji tinggal janji. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil berbicara tentang orang Farisi yang mencobai Yesus, yang berbicara tentang perkawinan. Mereka seperti singa-singa atau seperti godaan-godaan. Mereka mulai bertanya, "Guru, apakah boleh diizinkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Lalu Yesus bertanya, "Lah menurut Musa gimana? Menurut hukum? Menurut Musa, kita boleh menceraikan istri kita dengan alasan apa? Dengan surat cerai." Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Karena ketegaran hatimu, hatimu yang tegar ini, hatimu yang degil ini, maka Musa menciptakan hukum itu. Tetapi ketahuilah, sejak awal mula Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan.
Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan dia akan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apa yang sudah disatukan Allah, jangan coba-coba kau ceraikan manusia. Diceraikan oleh manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan coba-coba menceraikan. Saya teringat ada pasangan yang sebetulnya sudah nyaman kalau pasangan itu dalam kondisi ekonomi status sosial yang berkekurangan. Satu dengan yang lain malah cinta, mati, setia, saling memperhatikan. Tetapi kalau sudah makmur sedikit, punya uang sedikit, punya rezeki sedikit, lalu dia apa? Mulai melirik sana-sini. Uang saya sisa, mau pakai untuk apa? Mau saya pakai untuk mencari kebutuhan yang lain, yaitu dengan pasangan yang lebih dari satu. Maka dalam perkawinan itu ingat ya, mereka yang hidup dalam perkawinan. Naga ular selalu mencari kesempatan untuk melahap kamu semua, untuk mencoba mencapik-capik cinta kalian, ikatan kalian yang sudah disatukan oleh Allah. Ketika bibir pasangan mengatakan cerai saja, pisah saja, sudah kalau begitu, kemudian satu dengan yang lain mengatakan kamu tidak akan saya kasih apa-apa lagi, hidup sendiri, silahkan urus sendiri. Lalu ini sudah di ujung tanduk dengan ular ini, dengan naga yang siap-siap menerkam keluarga ini menuju kehancuran. Ingat, mereka bukan lagi dua. Kamu yang sudah menikah bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang sudah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh apapun, oleh manusia, juga oleh naga, setan, yang menggoda kalian dengan bujuk rayu, kesenangan duniawi, gengsi, dan marah mau menangnya sendiri. Itu yang penting. Jangan dikit-dikit pisah, cerai. Sekarang tidak ada komunikasi lagi. Terserah apa maumu. Egoisme satu dengan yang lain. Tidak mau mendengarkan. Ini menjadi kelemahan kita. Bapak Paus nanti dalam bulan komunikasi sedunia, tahun komunikasi sedunia, dan juga sekarang sudah digaungkan, yaitu listening, saling mendengarkan. Ketika pasangan tidak mau saling mendengarkan, maka pasangan itu akan berantem terus, akan memaksa pasangannya untuk didengarkan, untuk mengikuti kehendaknya, tetapi tidak pernah dengan rendah hati, dengan menahan amarah sedikit untuk mendengarkan suami atau istrinya, listening atau anak-anaknya. Maka Paus mengatakan, kalau kita mendengarkan itu perlu. Maka ketika Stefanus mau dirajam, Stefanus bicara tentang anak manusia, maka mereka yang merajam menutup telinganya dan merajam Stefanus sebagai utusan dan hamba Allah. Menutup telinganya artinya apa? Tidak mau mendengarkan. Tidak mau rendah hati saling memaafkan, saling sabar untuk mendengarkan satu dengan yang lain. Maunya merajam, artinya melempari batu, memaki, melempari dengan kata-kata, melempari dengan amarah, melempari dengan curiga. Dan kalau pasangannya tidak mau mendengarkan, dia marah, tetapi tidak pernah berpikir, saya mendengarkan pasangan saya akan lebih syahdu, akan lebih dingin, lebih cool kalau kita mulai mendengarkan pasangan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika ada pasangan yang sudah tidak cocok kemudian pisah, dan setelah pisah bahkan diikuti dengan cerai sipil. Mereka mulai hidup berpisah. Sudah punya anak 3. Kemudian mulailah si ibu berkenalan dengan cowok yang mau menjadi suaminya. Tetapi ternyata sudah persiapan, sudah mau menikah. Ternyata di hari-hari menjelang pernikahan, mereka ibu itu membatalkan dengan calon suami baru. Karena apa? Ternyata calon suaminya ketahuan hanya pada saat mempersiapkan perkawinan, beda pendapat, langsung main pukul. KDRT,
main pukul. Dia baru tahu tidak mungkin orang yang main pukul menjadi suami saya. Akhirnya ibu itu membatalkan pernikahannya. Dan kemudian begitu ditimbang-timbang sekitar 3-4 tahun. Betapa bahagianya kembali ke keluarganya, ke 3 anak-anaknya, ke suaminya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali dan diterima baik-baik dengan keluarga itu. Mereka kumpul bersama lagi, walaupun ada luka yang harus terus disembuhkan, yang harus terus disalepi, diminum pil, supaya akhirnya luka itu menjadi kering dan akhirnya sembuh. Tetapi akhirnya mereka hidup bersama lagi. Walaupun secara sipil sudah cerai, tetapi mereka hidup sebagai suami istri di mata gereja yang tidak pernah terceraikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ingatlah, di dalam keluarga kita, di dalam mendidik anak, di dalam bekerja, di dalam bergaul dengan masyarakat, kenalan, itu banyak sekali naga-naga yang siap mencaplok kedamaian keluarga Anda, relasi pasangan suami istri Anda. Maka disitulah akan gampang orang mengatakan pisah, cerai. Renungkanlah, saling mendengarkan, listening, kata Paus Fransiskus. Ketika kita saling mendengarkan, seperti Bunda Maria menyimpan dalam hati, maka kita pun akan mengetahui bujuk rayu setan dalam bentuk naga ini. Dan akhirnya sekali tendang, godaan ini akan hancur. Celeng, 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 celeng. Aduh, mati aku naga. Tembak lagi dengan kasih keluarga. Kleng, kleng. Maka mari kita pupuk relasi dalam keluarga dengan kasih, dengan saling mendengarkan, bukan menang-menangnya sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Kleng, 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 kleng.